uh, secara keseluruhan Pak Fauzi sudah baca draft surprise dari Presiden itu? Sudah, Bang. Sudah. Ya? Sudah. Tapi kan betul bahwa sembako dengan pendidikan akan dikenakan pajak BPN. Betul, Bang. Betul ya? Betul. Berapa persen yang Anda baca? Kalau yang saya baca di KUP itu bervariasi, Bang. Ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang 15%. Nah, Pak Fauzi, Anda sebagai Komisi 9 tentu, RUU ini sebetulnya kalau tidak salah sudah diparipurnakan, Pak Fauzi ya. Apakah setelah diparipurnakan ini sudah dibentuk pansus atau sudah dibahas balik atau komisi Anda sendiri soal RUU ketentuan umum perpajakan ini? Itu hari Selasa diparipurnakan. Hari Selasa ini diparipurnakan, yang dibahas di Komisi 11, satu KUP, RUU KUP, dan satu lagi HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Nah, itu posisi terakhirnya, Pak. Suspresnya sudah, rancangan undang-undangnya sudah masuk ke pimpinan, sudah di Bamus di paripurna masuk komisi terkait. Dari komisi terkait nanti diselaraskan di Balik, dibawa ke paripurna menjadi undang-undang. Nah, itu mekanisme yang rezim dilakukan. Dan RUU KUP ini adalah RUU inisiatif DPR. Dalam Undang-Undang Tata Cara Pembuatan Undang-Undang ada dua pengusul. Pertama, boleh inisiatif pemerintah, satu lagi inisiatif oleh DPR. Nah, RUU KUP ini adalah inisiatif DPR yang diajukan oleh inisiatif pemerintah yang diajukan ke DPR. Tetap pembahasannya antara DPR dan pemerintah. Nah, insya Allah Rabu, Selasa nanti paripurna jam 12 kita paripurna. Habis paripurna kita melakukan pembahasan di Komisi 11 atau di Komisi Teknis seperti itu, Bang. Itu posisi terakhirnya, Bang. Ya, ini dibahas oleh Komisi 11 aja apa di pansus atau selesai di Balik? Di Komisi 11, Bang. Jadi nggak dipansuskan ya? Nggak dipansuskan. Oh, jadi Komisi 11 ya? Komisi 11. Apakah ini Pak Fauzi sendiri sudah tahu ini beberapa materi RUU yang akan dibahas ini? Nanti mungkin banyak ditambahkan oleh Pak Budi. Dari beberapa diskusi yang saya ikuti, Bang, secara substansi, rancangan Undang-Undang KUP ini adalah membahas ketentuan umum perpajakan. Ya. Di sini akan merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau lebih disingkat oleh kawan-kawan KUP. Dalam KUP ini memang yang menarik, Bang, itu ada dua hal ya. Pertama tentang PPN sembako dan PPN pajak pendidikan. Nah, PPN sembako itu kurang lebih ada 11 jenis sembakonya. Dan pajak pendidikan itu pajak pendidikan yang intinya pajak yang pendidikan yang komersil. Nah, kita tahu semua, Bang, bahwa lahirnya KUP ini setelah kita mengalami 2 kali defisit anggaran. Defisit anggaran pertama kita di tahun 2020, dan insya Allah defisit anggaran kita ini akan terjadi lagi di tahun 2021. Defisit anggaran kita, dan Ibu Sri Mulyani menetapkan pada prinsipnya penerimaan pajak dan perpajakan itu kurang lebih 1.444 triliun. Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa kami bisa menarik perpajakan itu dengan seluruh kemampuannya itu batasnya 1.000 triliun. Jadi kita mengalami defisit kurang lebih 444 triliun. Dari mana sumber defisit ini? Nah, orang akan bertanya, dari mana sumber defisit ini, Bang? Sumber defisit ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana Dirjen Pajak bisa mengkreativitas pendapatan pajak di luar yang sudah ada, di luar makom yang sudah ada, di luar regulasi yang sudah ada. Maka salah satu yang diajukan pemerintah ke DPR itu adalah Undang-Undang KUP. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini akan merangkul semua kalau kita bicara sedalam-dalamnya bagaimana nanti opsi pajak itu bisa diperluas. Opsi pajak itu bisa, kan problem sekarang ini, Bang, menurut saya setelah kita pelajari undang-undangnya,
Problem pajak itu banyak. Problem pajak itu belum ada digitalisasi perpajakan. Berapa sih wajib pajak kita sebenarnya? Apakah 11 juta, apa 12 juta, apa 13 juta SPT? Dari SPT yang tercatat di Dirjen Pajak itu kurang lebih 11,3 juta. 10 juta itu SPT pribadi, 319 juta itu dari SPT badan atau perusahaan. Nah, dulu mungkin di 5 tahun yang kemarin, menurut saya sudah dilaksanakan tax amnesty. Tax amnesty ini merupakan salah satu opsi pemerintah dalam rangka untuk menutupi defisit anggaran dari sistem perpajakan atau penerimaan pajak yang dilakukan di Indonesia. Nah, menariknya di Undang-Undang KUP ini adalah itu terdapat di pasal 4, kalau nggak salah 4A dan 4B itu ada yang namanya kenaikan PPN sembako bervariasi, ada yang 5%, 10, bervariasi antara 5 sampai 10%. Begitupun kenaikan di bidang pendidikan. Nah, sebenarnya ada turunannya lagi tuh, Bang. Kenaikan sembako yang seperti apa, kenaikan pendidikan yang seperti apa. Kenaikan sembako itu adalah sembako-sembako yang premium atau sembako-sembako yang omset pedagangnya itu di atas 4,8 miliar. Begitupun pendidikan. Pendidikan yang pendidikannya itu pendidikan yang komersil, pendidikan yang ke swasta. Nah, tapi kalangan umum tidak bisa melihat, termasuk kita, melihat secara detail, karena akan kontradiksi, Bang, antara satu sisi pendidikan dapat subsidi dari APBN 20%, satu sisi pemerintah memajaki daripada pendidikan. Satu sisi sembako banyak bantuan, di saat pandemi ini banyak bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan langsung maupun bantuan tunai. Satu sisi dipajaki oleh pemerintah dalam undang-undang. Kedua yang menjadi jomplang itu PPN untuk mobil itu 0%. Kenapa sembako yang berhubungan dengan masyarakat? Kenapa pendidikan yang berhubungan dengan masyarakat, PPN dan PPN-nya dinaikkan? Nah, ini kan menjadi polemik. Dan kalau nggak polemik, nggak akan ada pembahasan. Nah, bersyukur juga ada polemik, minimal kita melek dan kita tahu bahwa oh ternyata ada pajak pendidikan, oh ternyata ada pajak sembako, dan akhirnya kita belajar semua apa itu pajak gitu loh, Bang. Nah, menurut saya yang paling penting ini, Bang, dalam KUP ini pertama ya kita garis bawahi, kalau saya secara pribadi dan kawan-kawan beberapa fraksi sepakat, kita yang namanya DIM itu, mungkin Bang Busa pengalaman, ada ajuan pemerintah, nanti disinkronkan oleh DPR. Nah, kalau ajuan pemerintah nggak setuju, nggak kita sepakati, maka dia di-drop. Seperti bagaimana polemiknya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Antara yang materi substansi dengan yang informasi di luar kan berbeda, Bang. Ya. Nah, begitupun yang terjadi dengan KUP. Nah, KUP ini memang Menteri Keuangan lewat Dirjen, dia nggak gampang, mungkin publik pengen menolak, tapi dia pengen memasuki pelan-pelan. Memang undang-undang ini nggak bisa jadi untuk tahun ini, Bang. Nanti kalau menjadi akan berlaku di tahun depan. Karena target pemerintah untuk menutup defisit gap anggaran yang kurang lebih 440 triliun itu tidak bisa dengan alat KUP. KUP ini adalah alat jangka panjang untuk menambah penerimaan pajak kita dari tahun ke tahun dan kita tidak mengalami defisit. Nah, yang terakhir nanti nih sebagai pengantar, secara substansi saya melihat mungkin di KUP ini kami sepakat tidak menolak KUP secara total karena ini usul inisiatif pemerintah. Kami minta keluarkan pertama itu PPN tentang pendidikan, kedua PPN tentang sembako. Nah, kalau dua ini dikeluarkan oleh pemerintah, nanti kita akan bicara. Karena KUP ini menjadi penting, Bang, menurut saya. Dari tahun 83 ini baru dilakukan perubahan Undang-Undang KUP. Ketentuan umum perpajakan ini menjadi penting, dan makro dari perpajakan ini menjadi penting karena kita tahu nanti sumber-sumber, pertama sumber pendapatan perpajakan, basis pajak kita itu di mana, wajib pajak kita itu di mana. Sehingga yang namanya antara WP, wajib pajak, dan petugas pajak
dengan teknologi digitalisasi pajak nanti yang akan tertuang di KUP ini tidak ketemu, Bang. Ya. Nah, kalau mereka tidak ketemu, otomatis penerimaan negara bertambah, tidak terjadi kompromi berapa wajib pajak dan seterusnya seperti zaman dulu. Nah, dengan digitalisasi sistem perpajakan ini juga ini masuk di Undang-Undang KUP. Sebenarnya banyak substansi Undang-Undang KUP ini tidak hanya pendidikan dan sembako, tapi ada hal yang penting yaitu kerangka acuan bagaimana sistem perpajakan di bangsa kita di Republik ini agar tertata, rapi, mana yang wajib pajak, mana yang objek pajak. Nah, ini objek pajaknya bisa diperluas. Pertambangan, pertanian, perikanan, jasa, bangunan, ekspor, impor. Tapi basis terbesar perpajakan itu adalah pertambangan dan perkebunan, Pak. Sebelum lanjut, saya mau tanya ya. Secara keseluruhan Pak Ozi sudah baca draft surprise dari Presiden itu? Sudah, Bang. Sudah. Tapi kan betul bahwa sembako akan dengan pendidikan akan dikenakan pajak BPN. Betul, Bang. Betul ya? Betul. Berapa persen yang Anda baca? Kalau yang saya baca di KUP itu bervariasi, Bang. Ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang 15%. Nah, oleh sebab itu kan ada jenis-jenis sembakonya. Ada sembako yang dikatakan, itu rata-rata sembako yang dikatakan premium, Bang. Sembako-sembako yang dikatakan premium. Pendidikan pun pendidikan yang komersil. Gitu loh, bukan pendidikan yang umum seperti itu. Oke. Apakah betul di dalam RUU itu beras ya dikecualikan, tidak ada di dalam RUU, betul nggak? Kalau saya melihatnya 11 kebutuhan, ada 11, Bang. Ada 11 kebutuhan bahan pokok yang di KUP itu. Pertama, mana? Beras. Saya bisa. Beras betul? Beras ada, Bang. Beras itu yang beras premium. Ya, beras premium. Susu? Susu ada. Telur ada. Terus jagung. Ya. Garam, bumbu dapur. Ajinomoto kena kayaknya, guys. Apa betul itu final 1% sudah ditentukan? Kalau ajuan pemerintah, iya, Bang. 1%? 1%, 5%, 10% kalau nggak salah. Oh, berarti belum final ya? Jadi ini belum final. Itu masih opsi. Masih opsi dan bertingkat ya? Oke. Ya, dan bertingkat berjenjang. Tadi ada mungkin fraksi Nasdem mungkin mengusulkan ditarik ya untuk kita minta ditarik, Bang. PPN pendidikan dan sembako, betul? Ya. Sudah berapa ini Voksi sudah mau narik itu kira-kira? Hampir rata-rata, Bang, kecuali salah satu partai yang belum berkomentar. Saya nggak usah menyebutkan nama partai tersebut, tapi dari 9 fraksi itu satu fraksi yang belum menentukan sikapnya. Tapi 8 fraksi ini sudah menentukan sikapnya. Wah, alhamdulillah dong, berarti DPR mendengar suara rakyat begitu sekarang ini kan ya? Insya Allah, Bang. Dari RUU kemudian ada upaya untuk memperluas objek pajak dan wajib pajak begitu? Iya. Karena memang dari sudut wajib pajak masih sedikit sekali 11 juta itu, 11,3 itu. 11,3 data Dirjen Pajak terakhir, Bang. Sedikit sekali ya. Nah, apa dan kita akan mencantumkan, Bang, nanti itu adalah pajak-pajak e-commerce, PPh e-commerce. Ya, PPh. Nah, PPh e-commerce ini misalnya Twitter, Facebook, TikTok, YouTube gitu kan. Yang hari ini memang ketentuan pajaknya belum tercantum gitu loh, Bang. Nah, secara detail nanti di Undang-Undang KUP. Jangan kena pajak sih. Sudah kena pajak. Ya mungkin baru mau jadi YouTuber. Ya mungkin salah satu, Bang, nanti dikategorikan yang berpenghasilan berapa. Beda antara Bang Bursa dengan Raffi Ahmad, Bang Bursa dengan Atta Halilintar kan beda, Bang. Kalau Atta Halilintar boleh kena. Kalau kita kan belum, baru mau tumbuh. Harus dikecualikan gitu. Ya, nanti bisa diatur dalam kategori penghasilannya berapa, Bang. Komisi 11 bekerja sama dengan pemerintah sekarang untuk memperluas basis pajak, kemudian wajib pajak. Kan ini kan problem dari zaman saya di DPR Komisi 11 dulu, susah sekali ya menertibkan petugas pajak, wajib pajak, memperluas objek pajak, karena di mana-mana banyak perkeliruan
soal kayak begini. Dan hampir tiap tahun pasti ada pelanggaran hukum, penangkapan petugas-petugas pajak, wajib pajak, dan lain sebagainya. Apa langkah yang sudah dilakukan? Ya, pertama Bang, gini Bang, opsi yang ditawarkan oleh pemerintah dan kita itu adalah digitalisasi sistem pajak. Jadi wajib pajaknya terdata, objek pajaknya terdata, baik itu PPN maupun PPh. Nah, yang menjadi keluhan para pengusaha sekarang ini adalah ada wacana akan kenaikan PPN dan PPh, Bang, baik itu pribadi maupun perusahaan. Nah, seperti kita tahu bahwa deklarasi tax amnesty jilid pertama dulu kurang lebih hampir 4.800 triliun atau 5.000 triliun lah kita asumsikan itu dari target 165 triliun yang terrealisasi cuma 105 triliun, Bang. Nah, dulu itu kan ada 3 problem tax amnesty itu, Bang. Yang sudah declare bayar 1, 2, 3% sesuai dengan bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Yang kedua, mereka sudah declare tapi belum bayar. Yang ketiga, tidak declare dan tidak bayar. Nah, ini problem, Bang. Nah, dengan digitalisasi nanti, ini akan menghindari ketemu antara wajib pajak dan petugas pajak. Jadi berapa wajib pajaknya, berapa objek pajaknya, jenis pajaknya apa, itu akan diatur secara detail dalam KUP, Bang. Termasuk yang saya sampaikan tadi adalah PPh daripada e-commerce.